Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aniza. Saya dari program studi ekonomi syariah kelas 2A. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang sangat penting dalam pembahasan fikih Islam, yaitu hukum syara. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai umat Islam tentu membutuhkan pedoman dalam bersikap dan bertindak. Nah, hukum syara inilah yang menjadi landasan utama dalam syariat Islam untuk menentukan mana yang boleh, mana yang dilarang, dan mana yang dianjurkan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak di pembahasan selanjutnya. Oke. Kita akan bahas sekarang ini adalah guys, yaitu hukum syara. Jadi hukum syara itu adalah aturan dari Allah yang mengatur perbuatan manusia, mana yang wajib dikerjakan, mana yang sunnah, mana yang haram, dan seterusnya. Contohnya gini, sholat 5 waktu itu kan hukumnya wajib. Kalau puasa Senin Kamis itu hukumnya sunnah. Mencuri, kalau mencuri itu ya jelas haram kan guys. Maka bawang mentah, kalau makan bawang mentah sebelum ke masjid itu hukumnya haram. Nah, terus hukum sunnah sama kayak barusan itu, hukumnya biar hidup kita itu tertib, adil, dan sesuai dari petunjuk dari Allah. Untuk selanjutnya kita akan membahas hukum mar'i ya guys ini. Jadi secara singkat, hukum mar'i adalah hukum yang tidak memerintahkan atau melarang secara langsung, tapi menetapkan hubungan antara satu kejadian dengan hukum syariat. Misalnya, kapan suatu hukum berlaku atau apa yang membuat suatu ibadah jadi sah atau batal. Ada beberapa jenis hukum mar'i. Yang pertama adalah sebab. Apa sebab itu? Artinya sebab itu suatu yang menyebabkan hukum itu berlaku. Contohnya kayak terbenamnya matahari, jadi sebab wajibnya sholat maghrib. Tanpa terbenamnya matahari itu belum waktunya kita sholat maghrib. Nah, seperti itu hukumnya sebab. Yang kedua, syarat. Apa itu syarat? Syarat itu bukan penyebab langsung, tapi harus ada supaya hukum bisa berjalan. Contohnya kayak wudhu adalah syarat sahnya sholat. Kalau gak wudhu, sholatnya tetap dilakukan tapi gak sah. Itu hukumnya syarat. Yang ketiga, mani. Mani artinya suatu yang mencegah berlakunya suatu hukum padahal sebabnya itu sudah ada. Contohnya kayak orang yang membunuh tidak bisa mewariskan harta dari orang yang membunuh walaupun dia sebenarnya ahli waris. Kenapa? Karena pembunuh menjadi mani penghalang dari berlakunya hukum waris. Jadi mani itu semacam penghalang hukumnya tetap berjalan meskipun syaratnya dan sebabnya sudah lengkap. Nah, seperti itu hukumnya wadi. Di pembahasan terakhir kita akan membahas hukum taklifi. Secara bahasa, taklifi itu berasal dari kata taklif yang artinya membebani. Sedangkan secara istilah, hukum taklifi adalah pernyataan syariat yang berisi perintah, larangan, atau pilihan yang dianjurkan kepada orang mukallaf atau orang yang sudah kena kewajiban syariat. Nah, jadi intinya hukum taklifi itu langsung mengatur perbuatan manusia, kewajiban, larangan, atau yang boleh-boleh saja. Nah, seperti itu contohnya hukum taklifi. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata, kurang lebihnya wallahul muwaffiq ila